Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Liswidia Andriasih, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Pengenalan Aksara, dan teman-teman pihak PIAUD yang saya cintai. Semoga kita bisa melaksanakan perkuliahan hari ini dengan lancar. Amin. Pada siang ini, saya Mafialil Hidayah akan memaparkan makalah tentang metode tanya jawab pada pengenalan aksara. Anak usia dini merupakan individu yang berbeda, unik, dan memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan tahap usianya. Anak usia 0-8 tahun juga disebut dengan tahun emas atau golden age. Oleh karena itu, jika ingin mengembangkan bangsa yang cerdas, beriman, dan bertakwa, serta peduli berbudi luhur, hendaknya dimulai dari PAUD. Berkaitan dengan itu, maka PAUD bertujuan membimbing dan mengembangkan potensi setiap anak agar anak dapat berkembang secara optimal sesuai tipe kecerdasannya. Nah, oleh karena itu guru harus di PAUD, guru harus memahami kebutuhan khusus dan kebutuhan individual anak. Di dalam PAUD disarankan untuk memfasilitasi setiap anak dengan lingkungan belajar dan bimbingan belajar yang tepat agar anak dapat berkembang sesuai kapasitas. Tanya jawab adalah kegiatan dalam memberikan pertanyaan dan kemudian menjawab dari pertanyaan yang telah diberikan kepada yang bertanya. Dalam metode tanya jawab terdapat kelemahan dan kelebihan, sehingga seorang guru harus benar-benar memperhatikan kesesuaian materi pelajaran dengan metode yang akan digunakan. Nah, yang pertama kita akan membahas penerapan metode tanya jawab dan pengenalan aksara. Menurut Dr. Andes Sutomo, metode tanya jawab adalah suatu metode di mana guru memberikan atau menggunakan pertanyaan kepada anak dan anak menjawab, atau sebaliknya, anak yang bertanya kepada guru dan guru menjawab pertanyaan dari anak. Di dalam bertanya ini dapat disusun pertanyaan yang runtun dan tersusun dengan baik. Dengan menggunakan teknik metode tanya jawab ini akan meningkatkan anak dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, meningkatkan rasa ingin tahu, terus serta mengembangkan pola pikir anak dan perhatian anak terhadap masalah yang sedang dibahas. Kemampuan mengenal aksara huruf menurut Carol Shepard dan Barbara Wesik, bahwa pengertian kemampuan mengenal huruf adalah kesanggupan melakukan sesuatu dengan mengenali tanda-tanda atau ciri-ciri dari tanda aksara dalam tata tulis yang merupakan anggota abjad yang melambangkan bunyi bahasa. Nah, aksara untuk anak usia dini diawali dengan alfabet atau abjad A sampai Z. Selain mengenalkan huruf, bisa juga mengenalkan dengan secara bertahap sesuai dengan perkembangan usia anak. Misalnya melalui menyanyi. Anak lebih mudah dalam menghafal atau menghafal huruf dan angka. Nah, dengan pengenalan tersebut ada langkah-langkah pemulaan pengenalan aksara. Langkah yang pertama, latihan memegang pensil terlebih dahulu dengan gerakan tangan. Yang kedua, belajar menulis garis tegak, lengkung, miring untuk awalan pemula. Itu sudah umum. Nah, untuk pengenalannya, yang ketiga, menulis dari nama. Misal, nama Ani. Nah, untuk mengenal huruf atau aksara dalam menulis nama di dalam tulisan Ani. Nah, kita sebagai guru itu dengan metode bertanya kita menanyakan kepada anak dalam nama tersebut ada tulisan apa saja. Lalu kita tanyakan kepada anak huruf yang pertama, kedua, dan ketiga. Dengan begitu anak akan mengenal dan meneliti, memahami apa yang
ada tulisan huruf apa saja yang ada di tulisan nama tersebut. Dan yang keempat, selain itu diajarkan juga mengenal gambar hewan atau gambar buah-buahan lainnya atau gambar benda lainnya yang memungkinkan anak mengetahui gambar tersebut. Dalam mengenalkan gambar hewan atau gambar-gambar lainnya, kita misalnya pada gambar ayam terdapat tulisan AYAM. Pertama, kita bikin penebalan, anak menebalkan huruf. Misalnya huruf A bisa hewan ayam, jadi hanya huruf A-nya saja yang ditebali. Jadi kita menebali huruf awalan pada gambar gitu. Setelah anak menebali, kita juga bisa bertanya, kamu tadi menebali huruf apa gitu misalnya. Jadi lalu anak melihatnya lagi, oh dia menebali huruf A. Lalu anak menjawab, tadi saya menebali huruf A, Bu, gitu. Jadi dengan setelah anak melakukan kegiatan lalu kita bertanya, akan mengasah otak anak untuk mengingat dan mengenal huruf tersebut. Yang kedua, kita akan membahas tujuan metode tanya jawab. Jadi tujuannya ada 4. Yang pertama, mengecek dan mengetahui sampai sejauh mana kemampuan anak didik terhadap pelajaran yang dikuasainya. Jadi dengan kita mengecek terlebih dahulu, kita tidak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tidak sesuai dengan anak. Kita harus menyesuaikan pertanyaan dengan kemampuan anak yang dihadapinya. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada anak didik untuk mengajukan pertanyaan kepada guru tentang sesuatu masalah yang belum dipahaminya. Nah, dalam metode tanya jawab, interaksi yang paling tepat adalah kita memberikan pertanyaan lalu anak memberikan jawaban atau sebaliknya gitu. Misalkan tidak ada pertanyaan dari anak, kita juga bisa kita mengulik pertanyaan agar anak bisa memberi pertanyaan kembali kepada kita. Yang ketiga, motivasi dan menimbulkan kompetisi belajar. Dan yang keempat, melatih anak didik untuk berpikir dan berbicara secara sistematis berdasarkan pemikiran orisinil. Selanjutnya yang ketiga, kita membahas kelebihan dan kekurangan metode tanya jawab. Kelebihan metode tanya jawab yaitu menghasilkan informasi yang lengkap dari sistem konten dan produksi bahasa dan situasi alamiah, dapat dianalisis di kemudian itu jika direkam. Yang ketiga, menunjukkan perkembangan bahasa khususnya pada aspek berbicara pada anak dan meningkatkan kepercayaan diri anak. Yang kedua, kekurangan metode tanya jawab, yaitu kekurangannya membutuhkan waktu yang inisiatif dan lama ketika berfokus pada suatu anak, memungkinkan anak merasa takut jika anak sedang malas memberikan jawaban. Yang ketiga, dapat dilihat seolah-olah menyelidiki hal-hal yang rahasia. Dan yang keempat, kita membahas teknik pengembangan perilaku serta kemampuan dasar melalui metode tanya jawab. Teknik yang pertama, bercakap-cakap informal. Nah, bercakap-cakap yang sifatnya informal dilakukan di luar atau tidak dalam proses pembelajaran. Kondisi pendidik ketika bercakap-cakap ini tidak terlalu tegang atau kaku, akan tetapi rileks. Topik yang dibicarakan dapat seputar masalah keseharian anak, misalnya aktivitas yang menjadi kesukaan atau kegiatan menolong sesamanya. Itu misalnya. Terus yang kedua, bermain telepon. Daya imajinasi anak 3-4 tahun masih sangat tinggi. Nah, bermain telepon-teleponan ini akan membantu mengembangkan kemampuan anak dalam perkembangan
daya jawabnya, dalam pengembangan penguasaan bahasanya. Dan tanya jawab yang dilakukan dalam permainan ini banyak biasanya anak banyak bertanya gitu. Terus yang ketiga, drama kreatif. Dalam drama kreatif ini sangat dimungkinkan anak-anak mengembangkan percakapan sesuai dengan tingkatan bahasa yang dimiliki. Drama kreatif merupakan improvisasi yang diciptakan oleh anak dan diperankan spontan. Alur cerita dalam drama kreatif ini dapat saja diperoleh anak dari kejadian atau suatu dongeng yang telah disimak oleh anak, atau dalam kehidupan anak dia melakukan rekayasa ulang, itu disebut drama kreatif. Yang keempat, brainstorming atau tukar pendapat. Brainstorming adalah cara untuk memperoleh banyak ide mengenai suatu topik atau masalah yang berkaitan dengan suatu cara dalam membantu perkembangan kreativitas. Brainstorming dapat dilakukan dalam kelas atau kelompok kecil gitu. Demikianlah pemaparan materi dan metode tanya jawab yang telah saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silahkan kita berdiskusi bareng-bareng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.